Kadang mungkin anak-anak eh, lebih punya semangat berbaginya sesuatu yang lebih dibandingkan dengan kita Karena kan loh. mereka nggak mikir masa depan. Gitu. Dan mereka tuh Iya. tulus, hatinya sangat tulus, ya. Anak kita itu bukan hanya memiliki sebuah kekuatan secara fisik, tetapi juga karakter yang kuat, ya, karakter yang baik, karakter yang luar biasa. Nah, bicara tentang karakter, kita perlu penanaman karakter sejak dini, dan salah satunya kita akan bahas di kesempatan saat ini yaitu aku suka berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Parent Trick, tips dan trik seputar pengasuhan dengan pendekatan kekinian dan sunnah kenabian. Masih bersama dengan penulis buku Little Abid, yaitu Bunda Ari Indriani. Aku suka berbagi, Bun. Iya. Iya. Kayaknya ini penanaman karakter yang ringan, tetapi kalau ketika anak memperhatikan, kenapa sih makanan suka dibagi-bagi? Kenapa sih aku harus kasih buat orang lain? Nah, ini juga bisa jadi penanaman karakter yang efektif ya, Bun ya? Ya, betul. Seperti apa, Bun, ini? Aku suka berbagi, Bun. Ya, aku suka berbagi ini sebetulnya kita mengajarkan kepada anak-anak tentang konsep bersyukur. Ya enggak? Oke. Kita konsep bersyukur. Kalau kita lihat di Quran surat Ibrahim. Ya, Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau bersyukur maka akan aku tambah nikmatku, ya. Tapi yang unik adalah Kang Nugi, kalau bersyukur berarti ditambah. Kan kalau kita logikanya begitu ya. Kalau bersyukur berarti ditambah. Kalau nggak bersyukur berarti dikurangin. Ini enggak ya kan gitu ya. Tapi ternyata enggak. Kata Allah, kalau nggak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Ingatlah bahwa azabku ini sangat pedih gitu. Jadi artinya orang tuh mau bersyukur mau enggak bersyukur tetap dapat. Gitu. Tetap dapat karena kan Allah itu Maha Rahman gitu. Makanya kok ada orang yang enggak sholat, ada orang yang melakukan maksiat gitu ya, kerjaannya nyakitin orang misalnya. Tapi kok kaya sih gitu. Istidraj nantinya. Gitu. Kok tetap kaya sih? Kok aku udah sholat, udah begini. Nah, jangan sampai tuh begitu ya. Dan ini konsep berbagi. Konsep berbagi itu kesana larinya. Jadi bersyukur, sharing is caring kan gitu ya. Tapi anak-anak ini memang berbagi ini akan dengan sangat mudah mereka lakukan ketika yang pertama adalah mereka melihat kita juga melakukannya. Jadi sebelum ke situ, Bun, banyak orang-orang yang katakanlah ya setelah dewasa dia pelit gitu. Nah, ini mungkin bawaan dari anak-anak dan memang nggak diajarkan untuk berbagi. Betul kan, ada hemat sama pelit. Beda tipis. Beda tipis kan, beda tipis hemat sama pelit gitu. Ininya hemat. Tapi intinya adalah berbagi itu karakter dasar seseorang yang membuat nanti kita lebih mudah diterima oleh orang lain. Iya kan? Gitu. Orang yang pemurah, orang yang mau mudah memberikan apa yang dia punya, pasti orang begitu lebih disenengin kan? Betul. Gitu. Banget. Iya, gitu. Nah, makanya bagaimana caranya menanamkan karakter suka berbagi sehingga nanti anak kita disukai oleh orang lain dan masa depannya lebih cerah dong. Anak-anak banyak yang bantu, banyak yang mensupport gitu ya. Banyak yang percaya nanti anak-anak di masa depan dengan menanamkan karakter berbagi tadi. Betul. Yang pertama itu tadi, berikan contoh. Berikan contoh, Biarkan anak-anak melihat bahwa kita nih orang tuanya juga melakukannya, gitu ya. Kita melakukan memberikan apa yang kita punya, apa yang kita miliki kepada orang lain. Sesekali boleh kok memang mereka melihat itu. Dan kita ajarkan kepada mereka, kalau kamu punya uang jajan gitu, sisakan sedikit untuk berbagi. Gitu. Kadang mungkin anak-anak lebih punya semangat berbaginya sesuatu yang lebih dibandingkan dengan kita. Karena kan mereka nggak mikir masa depan. Gitu. Dan mereka tuh tulus, hatinya sangat tulus ya.
saya pernah cerita ke Kang Nugi kan, waktu dulu Hatinya kakak. tulus tuh berarti manusia kuat. Ya. Itu tulus penyanyi ya. Waktu kakak dulu minta salah satu mobil saya untuk dikasihin ke temennya. Iya kan? Benar. Gitu. Jadi dia tuh dengan sangat karena buat mereka ya udahlah mobil kasihin aja gitu. Ada temenku Bunda gitu, teman baiknya dia nggak punya mobil, kehujanan, satu hari dia ngelihat sahabatnya ini datang ke sekolah kehujanan, sementara di depannya ada adiknya, di tengahnya ada adiknya lagi. Wah, luluh dia hatinya. Luluh dia hatinya. Dan itu luar biasa kan konsep, oh dia mau berbagi itu. Tapi kita juga akhirnya menjelaskan bahwa tidak semua orang juga mau menerima gitu. Buat anak-anak mungkin bingung gitu. Iya. Tapi biarkanlah mereka bingung, karena nanti lama-lama mereka akan paham. Yes. Proses berpikir. Jadi berikan contoh bahwa kita suka berbagi, kayak misalnya di momen-momen tertentu ya. Apakah misalnya Jumatan misalnya, ajari anak-anak untuk mungkin ada, kita sering kelewat ya, nitipin uang infak buat anak-anak ketika berangkat ke masjid gitu. Oke, kalau misalnya nggak setiap hari gitu, minimal setiap hari Jumat gitu ya, titip anak-anak untuk infak. Jadi nanti sampai dewasa mereka akan menularkan lagi kepada anaknya bahwa pergi ke masjid itu harus bawa uang seberapapun itu untuk diinfakkan. Atau misalnya sedekah subuh gitu ya. Iya, ketika sedekah subuh itu dahsyat sedekah subuh. Kalau anak-anak kita misalnya, kalau anak perempuan sih nggak ke masjid ya. Kalau anak laki-laki kan ketika ke masjid bekali mereka untuk sedekah subuh gitu. Misalnya apapun lah, hari tertentu mereka ulang tahun. Dan kalau nggak salah ya, saya jadi sempat dengar dari Bunda Neno itu, kalau kata Bunda Neno, kalau mau sedekah biarkan tangan anak kita yang menyampaikan, biar mereka berlatih juga gitu ya Bun. Betul. Sekarang kan udah semakin canggih ya, kadang sedekah juga bisa dengan transfer gitu kan. Itu biarin aja anak-anak yang memang ngetikin gitu, Kang Nugi. Saya kemarin juga coba gitu ya, waktu misalnya mereka mau sharing untuk Palestina, biarkan aja mereka yang ngetik angkanya gitu. Oke nih, yes. Pencet gitu kan sama mereka. Oke, yes. Itu tuh udah seneng kan gitu. Ih, aku udah ngebantuin anak-anak Palestina misalnya. Ada kebanggaan tersendiri, dan itu luar biasa ya. Contohkan, yang pertama contohkan sekaligus dilibatkan kan mereka. Kemudian yang kedua adalah diberikan apresiasi. Memberikan apresiasi. Ketika anak-anak kita berbagi, kita terima kasih ya Nak. Kamu sudah mau berbagi sekecil apapun, berbagi mainan, ya, rebutan mainan. Anak-anak kan biasa ya, rebutan mainan. Terus kemudian kita ajarkan kepada mereka, nggak apa-apa Nak, itu pinjam saja kok. Gitu, kasih pinjam ya temennya gitu. Nanti dikembalikan. Nanti setelah dikasih pinjam, nanti baru misalnya dia yang meminjamkan gitu ya. Kita kasih senyum sama dia gitu, nggak usah dipuji banyak-banyak di situ gitu. Nah nanti misalnya menjelang tidur baru kita bilang, Nak terima kasih banyak ya, tadi sore kamu good deh, hebat sekali. Mama senang deh kamu tadi mau ngasihin minjemin mainan gitu. Nggak enak kan kalau misalnya kamu pernah dipinjemin mainan terus nggak boleh kan, nggak senang, nggak enak gitu. Jadi melatih empati juga. Betul. Ya, berbagi itu melatih empati. Jadi berikan apresiasi, kalau anak-anak berbagi puji dia gitu ya, dan ulangi gitu. Ya diulangi, memuji itu boleh diulangi. Wong kita marahin anak sering diulangi kan. Repetition. Ya, masih inget dulu. Aduh, salahnya banyak bener. Nah, kalau berbagi juga kita kasih apresiasi kepada mereka yang luar biasa. Dan yang ketiga, berbagi akan membuat kita ajarkan kepada mereka bahwa berbagi itu tadi akan membuat kita disenangi oleh orang lain. Orang lain mau menerima kita gitu. Ya, kita ini kan sebetulnya juga hidup karena kebaikan orang. Nah, konsep itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Kita hidup sekarang, semua yang kita nikmati, nasi yang kita suapkan itu adalah hasil kerja keras Pak Petani, hasil kerja keras petugas pasar, ya, pegawai di pasar dan sebagainya. Dan kita bisa melihat, coba dulu ketika zaman antara kaum Muhajirin dan Ansor, kenapa Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan betapa hebatnya dua kaum ini.
Yang satu berlomba-lomba untuk berbagi, ya, kaum muhajirin, ya kan? Yang satu menjaga harga diri. Yang satu menjaga harga diri, gitu. Ya, bahkan sampai separuh hartanya mau dikasihin, mereka ambil secukupnya aja nih orang muhajirin. Enggak apa ya, kalau kata orang Sunda, mek. Iya. Kesempatan gitu. Oh, mengpeng gitu. Oh, mumpung nih dikasih, udah aja ambil gitu. Dan Masya Allah, walaupun saat itu orang Ansor, ya, orang Ansor ini tidak menganggap itu hutang, ngasih aja gitu. Tetapi yang hebat adalah kaum muhajirin ketika mereka sudah memiliki harta, sudah hidupnya mapan, mereka kembalikan lagi, dan bahkan dengan menambah gitu. Izah ya itu. Iya, jadi Masya Allah, itulah konsep berbagi. Yang dikasih nggak pengen dibalikin gitu. Yang ngasih nggak pengen dibalikin, yang dikasih nggak mau Iya, pengen ngebalikin tapi dengan plus gitu ya. Yang ngasih nggak pengen dibalikin, yang dikasih juga nggak kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Jadi semuanya ingin berbagi gitu, Masya Allah. Dan itu dulu diajarkan ya, waktu mau perang Tabuk, para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan harta terbaiknya gitu ya. Gitu. Jadi kisah-kisah yang seperti itu perlu disampaikan kepada anak-anak ya. Mengajarkan berbagi, kalau mau itu ditambahkan dengan berkisah. Luar biasa. Sahabatku, ayah bunda yang hebat tentunya, masa depan anak kita itu ditentukan oleh masa kecilnya. Masa depan anak kita, kalau mereka dewasa, kunci dalam keberhasilan adalah kepercayaan atau trust. Bagaimana trust ini bisa dihadirkan dengan cara mereka menjadi pribadi yang menyenangkan. Dan pribadi yang menyenangkan salah satunya adalah dengan berbagi. Yuk, ajarkan berbagi kepada anak kita, sehingga anak kita disukai banyak orang, dan mereka memiliki karakter yang luar biasa. Parent Trick akan terus hadir untuk Anda, ayah bunda, agar kita memiliki pola pengasuhan kepada anak kita, dan insya Allah bukan hanya selamat di dunia, tapi juga berkah nanti di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.